Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu pemberdayaan UMKM menjadi penting, terlebih pemerintah telah menargetkan 30 juta UMKM go digital di 2024. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah, BRI sebagai Agent of Development turut mendorong UMKM untuk go digital dan go global melalui UMKM Export Brilliantpreneur 2022. Diharapkan UMKM Export Brilliantpreneur dapat membangkitkan kepercayaan diri UMKM pasca pandemi, baik di pasar lokal maupun internasional. Saya Frida Litwina dan kita akan berbincang seputar UMKM Export Brilliantpreneur 2022 bersama dengan Ibu Woro Dwi Wuryandari, International Business Division Head BRI. Ibu Woro, terima kasih Bu sudah hadir di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Frida. Bisa diceritakan mengenai UMKM Export Brilliantpreneur 2022 ini? Oke Mbak, jadi UMKM Export Brilliantpreneur tahun 2022 ini merupakan pameran industri kreatif Indonesia untuk UMKM yang terbaik di Indonesia. Jadi khususnya yang menampilkan nasabah-nasabah UMKM BRI. Tujuannya adalah untuk membawa pelaku UMKM khususnya nasabah BRI untuk memperluas pasarnya, terutama pasar global ya Mbak ya. Jadi acara ini dilaksanakan pada bulan Desember, merupakan acara tahunan. Tahun 2022 merupakan tahun yang keempat, kami mulai di tahun 2019. Kemudian untuk tahun ini ada 6 kategori yang akan kami tampilkan di pameran. Jadi biasanya selama 3 tahun sebelumnya kami hanya menampilkan 4 kategori produk, tapi untuk tahun ini kami menambahkan di healthcare, wellness, dan teknologi informasi. Itu yang sedang tren untuk tahun ini ya Mbak ya. Jadi nah itu untuk kegiatannya dan yang khusus untuk 4 kategori lainnya Bu mungkin bisa disebutkan yang juga. 4 kategori lainnya adalah food and beverage, kemudian fashion, aksesori, kemudian home decor. Itu untuk tahun ini masih tetap kita tambahkan 2 kategori lainnya Mbak. Jadi alhamdulillah pada tahun ini juga di UMKM Export Brilliantpreneur ini juga memperoleh kesempatan untuk diikut sertakan dalam kegiatan presidensi G20 yang dilaksanakan di Bali. Jadi kami diberikan kesempatan untuk menampilkan showcase 26 mini showcase yang berlokasi di The Apurva Kempinski Bali pada bulan November lalu ya. Itu Mbak. Jadi dan tahun ini kegiatannya dilaksanakan secara hybrid dengan menampilkan dan online ya Mbak ya, dan dengan menampilkan 502 showcase dilaksanakan di JCC, menampilkan 502 showcase dan 250 basar UMKM. Jadi hybrid maksudnya ada non online dengan online begitu ya. Yang non online itu di JCC. Ya Mbak. Dan untuk tahun 2002 ini juga akan dilaksanakan pasca pandemi ya Mbak ya. Jadi tahun lalu memang kita lakukan virtual, untuk tahun ini juga hybrid. Itu pasca pandemi ini kami berharap, karena UMKM merupakan sektor yang paling terdampak pandemi. Jadi kami berharap kegiatan ini bisa lebih membantu nasabah UMKM BRI untuk bangkit dan memperluas memperluas pasarnya ke pasar global. Ini mungkin sejalan dengan tagline kegiatan UMKM Export Brilliantpreneur ini, yaitu bring MSME to the world Mbak. Apa yang membedakan Brilliantpreneur tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang pasti karena ini tahun keempat, kita juga sudah belajar dari yang tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada perbaikan-perbaikan dari yang tahun sebelumnya, dan khusus untuk 2022 ini Mbak, BRI sebagai salah satu first mover untuk inisiasi ESG. Jadi BRI merupakan bank yang
uh, banyak melakukan inisiasi di bidang ESG. Jadi untuk environmental, social and governance. Jadi untuk kegiatan UMKM Brilliant Preneur Expo 2022 ini pun kami juga memasukkan unsur ESG dalam proses pelaksanaannya. Jadi dari sejak pemilihan nasabah UMKM yang akan kami berikan kesempatan di kegiatan ekspor, jadi dari proses kurasi pun kita sudah menilai para pelaku UMKM ini bagaimana mereka melakukan ada prinsip-prinsip ESG dalam proses bisnisnya, misalnya bagaimana mereka mengelola limbah, kemudian kemudian bagaimana mereka memberdayakan para wanita atau misalnya seperti disable gitu ya Mbak. Jadi artinya kaum minoritas ya, itu sih di dalam proses penilaian kurasinya. Dan ini dari tahun ke tahun Bu ya? Kurasinya ini diadakan? Kurasi memang diadakan sebelum kegiatan Expo Mbak. Jadi dan untuk tahun ini tadi kita masukkan unsur ESG. Ya. Baik. Nah, dampak dari UMKM ekspor Brilliantpreneur yang sudah dilaksanakan selama 4 tahun nih, apa yang bisa kita lihat? Salah satu tujuan Expo ini, seperti tadi saya sudah sampaikan, adalah ingin memperkenalkan pelaku UMKM khususnya nasabah BRI ke pasar yang lebih besar, jadi pasar global. Jadi bagaimana mereka belajar untuk bisa mengekspor produknya, dan dari tahun ke tahun, dari sejak awal pelaksanaan kemudian sampai dengan hari ini, alhamdulillah pelaku UMKM nasabah BRI yang bisa masuk ke ke pasar global itu bertambah. Untuk tahun ini ada 300, dari hasil penilaian ada 326 nasabah UMKM yang siap untuk melakukan ekspor, dan itu terus terang salah satu tujuan utama kita melakukan kegiatan ini Mbak, karena memang kita selalu ingin nasabah BRI itu bisa naik kelas ya, jadi yang nasabah UMKM kemudian mereka bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi dan terakhir bisa melakukan ekspor ya Mbak ya. Oke. Nah kalau dari tahun ke tahun Ibu, apakah jumlah ini berubah, jumlah partisipan UMKM yang berhasil lolos proses kurasi itu? Iya, proses nasabah yang lolos kurasi juga meskipun penilaian kurasi ini kita tingkatkan juga, tapi alhamdulillah peserta yang masuk di lolos untuk proses kurasi juga naik dari tahun ke tahun. Jadi terakhir ada 502 nasabah UMKM yang lolos kurasi dan kami tampilkan di selama kegiatan UMKM Ekspor Brilliantpreneur ini. Tanggal 14 sampai tanggal 18 itu ada 250 basar UMKM juga yang kami hadirkan di venue gitu. Oke. Nah, rangkaian kegiatan dalam UMKM Ekspor Brilliantpreneur 2022 yang terselenggara dari 14 hingga 18 bulan ini ya Bu ya. Apa saja rangkaian acaranya? Jadi rangkaiannya ini kan kami mulai tadi Mbak dari bulan Januari di kurasi, kemudian setelah proses kurasi dari kami juga menyiapkan materi seperti katalog yang akan itu sangat memang dibutuhkan oleh calon buyer, karena buyer kita ini kami mengundang calon buyer dari luar negeri juga. Kemudian untuk puncak acaranya memang di bulan Desember, jadi pelaksanaannya itu secara hybrid dan online. Kalau online itu dilaksanakan 1 bulan penuh dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian kalau untuk di venue-nya dari 14 sampai 18 Desember Mbak. Pameran online bisa diakses di www.brilliantpreneur.com selama 1 bulan penuh Mbak. Oke. Dan juga masyarakat jika memang
kami dorong untuk melakukan transaksi juga karena ini juga dijual secara online. Kami bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Shopee, kemudian Blibli, dan Padi UMKM. Jadi masyarakat bisa datang langsung ke acara tanggal 14 hingga 18 di JCC dan melihat serta membeli Bu ya barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM itu, dan secara online bisa juga melalui website yang Ibu sebutkan tadi. Dan proses transaksi juga bisa dilaksanakan di situ ya Bu ya? Iya. Baik. Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh UMKM dalam kegiatan ini selain tentunya exposure terhadap market yang sangat luas ini, apalagi Bu? Iya Mbak, jadi tadi Mbak karena di sini kami kan juga mengundang buyer, internasional buyer ya Mbak, karena memang tujuannya kan untuk memperkenalkan UMKM ini kepada potensial buyer nih. Salah satu rangkaian di UMKM Expo ini adalah Brilliantpreneur Expo ini adalah kami mempertemukan buyer, international buyer dengan para UMKM, itu yang kami sebut business matching. Jadi berkomunikasi dengan para potensial buyer itu sih Mbak. Baik. Dan tentunya nanti kalau acaranya sudah selesai juga bisa dilanjutkan ya komunikasinya dengan para calon buyer dari luar negeri tersebut. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan membahas mengenai business matching dalam UMKM Export Brilliantpreneur 2022. Nantikan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita bicara mengenai UMKM Export Brilliantpreneur 2022. Ibu Woro, bagaimana sebenarnya dukungan BRI bagi UMKM untuk menembus pasar global? Jadi Mbak Frida, tadi kita sempat bicara soal business matching ya. Jadi memang business matching itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam proses UMKM Expo ini. Kita melakukan business matching selama 3 hari. Jadi prosesnya dilakukan fully online. Karena memang untuk tahun ini potensial buyer kita ada dari 20 negara ya. Jadi memang kita harus mengatur, dan alhamdulillah 3 hari itu benar-benar full dari pagi sampai malam sih proses untuk business matchingnya sih ya. Sudah berlangsung dari tanggal berapa tuh Dari Bu? tanggal 6 sampai tanggal 8. 6 sampai 8 sudah selesai berarti ya? Sudah selesai. Baik. Dan bagaimana hasil dari business matching itu sendiri? Apakah ada feedback yang Ibu dapatkan? Kalau yang pasti nih yang bukti kalau bisa dibilang suksesnya business matching itu angka potensial buyer yang kita catat selama 3 hari kegiatan itu, kita mencapai angka USD 76,6 juta US dollar Mbak, dan angka ini meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya ya Mbak ya, karena memang aktivitas business matchingnya tahun ini pun jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, mungkin hampir 2 kali lipatnya untuk tahun ini. Itu business matchingnya sebanyak 241 kegiatan business matching antara yang mempertemukan antara UMKM di Indonesia dengan buyer di 20 negara. Dan proses business matching ini sukses karena dalam pelaksanaannya kami mengajak banyak pihak untuk mensupport kegiatan business matching. Kami bekerja sama dengan ITPC dari seluruh dunia, kemudian atas perdagangan juga, KDI ini kamar dagang di mana? Di Taipei. Kemudian kami juga kami mengajak unit kerja kami yang ada di luar negeri untuk mensupport kesuksesan kegiatan business matching. Jadi kami punya cabang dan network di New York, kemudian di Taipei, di Hong Kong, Singapura,
dan Timor Leste. Selain itu kami juga memiliki representatif di 10 negara. Jadi 10 negara di Asia Pasifik, kemudian di Middle East, ASEAN, dan itu yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan business matching ini. Jadi dari teman-teman kami yang ada di luar negeri ini, mereka juga sudah memulai pra kegiatan dengan mengadakan mini gathering atau berkomunikasi juga dengan calon-calon potensial buyer. Oke. Nah Bu, bicara mengenai business matching, tadi Bu sudah katakan ada angka potensial 70-an juta dolar Amerika kalau tidak salah. 76 ya Bu ya. Apakah ini sesuai dengan tujuan dan target diadakannya UMKM Export Brilliantpreneur 2022 ini Bu? Iya, target kami untuk tahun ini adalah sebesar 75 juta US dollar. Jadi memang potensial deal yang kami catat itu di atas target yang sudah melampaui target yang 75 juta dolar ya Bu ya. Dan tujuannya sendiri Bu, selain tadi kan Ibu mengatakan untuk mengekspos UMKM ini ke pasar global, adakah target tertentu yang ditargetkan begitu untuk tahun ini harus berapa negara begitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, jadi mungkin kalau historical ya Mbak ya, 3 tahun terakhir sampai dengan tahun ini, di 2020 jumlah negaranya itu ada 11 negara, kemudian tahun berikutnya di 2021 itu ada dari buyer dari 14 negara, dan untuk tahun ini ada di 20, angka 20. Jadi memang angkanya selalu naik Mbak. Termasuk kegiatan business matchingnya tadi juga sudah saya sampaikan juga naik, kemudian jumlah bayarnya yang berpartisipasi di kegiatan business matching juga naik itu sih. Ya. Nah kalau menurut penilaian Ibu dari tahun ke tahun kan acara ini diadakan, sebagaimana efektifnya kah kegiatan business matching ini sebenarnya bagi para pelaku UMKM? Jadi kami juga ini Mbak biasanya selama pelaksanaan ini kami punya beberapa cerita juga sih dari nasabah-nasabah UMKM. Memang banyak di antara mereka juga yang memperoleh order ya, kalau kita bisa bilang order dari buyer. Jadi jumlah negara yang membeli juga, ini kita melihat dari satu nasabah saja ya. Contohnya itu mereka memperoleh order dari negara yang baru, itu juga dari hasil kegiatan business matching ini. Artinya memang keinginan kita untuk mensupport nasabah kita untuk global juga terwujud juga gitu Mbak, melalui kegiatan ini. Baik, nah tahun ini Brilliantpreneur dilaksanakannya secara hybrid Bu ya, online dan juga offline. Namun business matching dilakukan secara virtual. Apa saja yang dihadapi tantangannya nih Bu dalam mengadakan tadi secara hybrid dan juga secara online? Khususnya untuk business matching Mbak yang dilaksanakan secara virtual, pasti ada perbedaan ya kalau kita mau membeli produk itu, barangnya kita lihat, kita pegang, dengan kita hanya membaca dari katalog kemudian mendengarkan penjelasan. Nah itu juga itu salah satu mungkin challenge yang kita hadapi. Jadi solusinya adalah kita selain mempersiapkan katalog yang memang informatif, kita juga pada saat business matching itu kan prosesnya ada dari BRI sebagai mediator antara potensial buyer dengan UMKM. Jadi itu yang membantu untuk berkomunikasi. Karena kan memang kalau mungkin tidak semua peserta UMKM ini juga bisa berkomunikasi dan baik dengan potensial buyer dari luar negeri ya. Selain itu juga perbedaan waktu itu sangat berpengaruh karena banyak potensial buyer yang berasal dari North America, kemudian South America, itu pastikan perbedaan waktunya 12 jam. Jadi kita memang harus mengatur jadwalnya. Dan itu kenapa kemarin business matching yang dilaksanakan 3 hari itu betul-betul full dari pagi sampai malam Mbak. Karena memang untuk mengakomodir
perbedaan waktu. Baik. Nah, Bu Woro, masih ada yang ingin saya tanyakan mengenai Brilliantpreneur 2022, tapi kita harus jeda dulu. Selanjutnya kami akan membahas apa saja tips dan persiapan yang perlu dilakukan dalam business matching. Nantikan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Insiders. Ibu Woro, kegiatan bisnis matching ini kan sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah tercapainya kesepakatan dalam bisnis matching? Oke, Mbak. Jadi salah satu dasar transaksi perdagangan internasional, karena saya kan dari divisi bisnis internasional ya Mbak ya. Jadi perdagangan internasional itu butuh adanya kepercayaan dari pihak penjual maupun pihak pembeli, karena memang beda negara, kemudian beda budaya, mungkin beda hukum juga. Jadi itu yang kami tekankan kepada para pelaku UMKM. Jadi untuk setelah what next setelah adanya dilakukan business deal, jadi ada kesepakatan dan itu dituangkan dalam bentuk MOU ataupun perjanjian antara kedua belah pihak, baik buyer maupun seller. Itu juga tujuannya untuk melindungi baik buyer maupun dari UMKM-nya. Nah, kemudian UMKM juga kami kepada para UMKM juga kami harapkan untuk bisa komit terhadap kesepakatan yang sudah dicapai. Artinya kalau pada saat business matching, komunikasi itu, dan juga di katalog yang kita siapkan itu, mereka berjanji untuk menyiapkan produk-produk sesuai dengan misalnya kualifikasi detailnya, itu mereka harus komit untuk bisa menyediakan sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi mungkin ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan juga Mbak, yang di salah satu kegiatan yang kita lakukan dalam rangkaian proses Expo UMKM Brilliantpreneur ini adalah kami bekerja sama dengan salah satu potensial buyer dari North America, itu Archipelago. Memang Archipelago ini sudah dari sejak awal ikut di acara UMKM Brilliantpreneur Expo ini untuk memberikan webinar kepada UMKM yang mengikuti kegiatan Brilliantpreneur Expo itu bagaimana mempelajari, bagaimana menyiapkan ekspor, untuk menyiapkan produk mereka untuk layak ekspor. Kemudian apa saja sih hal-hal yang dibutuhkan dari sisi buyer. Jadi mereka juga perlu tahu kan kalau pada saat mereka akan menjual, kira-kira yang dibutuhkan buyer itu apa. Kemudian kualifikasi produk, detail produk itu juga mereka memberikan insight kepada pada nasabah UMKM kita, sehingga nasabah UMKM dalam rangka untuk bisa masuk ke pasar ekspor, mereka harus memperbaiki standar produk sebagaimana yang di-share oleh buyer dari luar negeri itu sih Mbak. Jadi di situ harapan kami juga para pelaku UMKM ini bisa lebih paham bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke pasar global gitu sih. Nah, minat potensial buyers kan terlihat sangat besar nih Bu ya, ada 241 kegiatan bisnis matching, berarti produk yang ditawarkan memang sangat menarik. Tapi mungkin Ibu bisa sharing tips apa yang bisa dilakukan oleh para UMKM ini agar terjadi deal yang benar-benar menguntungkan bagi kedua belah pihak, bukan hanya buat para UMKM itu sendiri tentunya. Oke. Jadi deal itu terjadi kan karena memang ada demand supply yang banyak. Jadi ada permintaan, ada penawaran, dan
dan itu akan terjadi kalau kebutuhan dari masing-masing pihak itu terpenuhi. Artinya memang harus ada kesepakatan atau win-win solution dari kedua belah pihak tentang detail dari transaksi, misalnya detail produk, kemudian tadi kualitas, kemudian packaging, itu termasuk packaging juga. Dan yang kami sampaikan kepada nasabah UMKM itu adalah nasabah harus rajin melakukan riset. Jadi riset kebutuhan apa saja sih yang apa saja yang dibutuhkan oleh buyer gitu. Jadi kriteria, kemudian kemudian nasabah juga harus memberikan informasi yang relevan dan informasi yang harus komit dengan informasi yang sudah disampaikan. Artinya kalau misalnya memang kualifikasinya A, ya harus A yang ditetapkan. Kemudian pada saat bernegosiasi juga harus komit juga, tidak misalnya sudah ada komunikasi untuk transaksi ternyata terus seperti janji-janji gitu, tapi tidak ditepati atau malah hilang gitu kan. Kemudian bersifat profesional, artinya profesional tadi juga harus komit ya Mbak ya. Jadi kalau pengalaman dari kami Mbak setelah pelaksanaan UMKM ini kan memang masih berlanjut adanya permintaan dari buyer di luar negeri kepada pelaku UMKM. Jadi biasanya mereka minta pengiriman sampel. Nah itu juga yang kami tekankan bahwa kalau pelaku UMKM ini sudah mengikuti pameran, kemudian ada permintaan berkelanjutan, itu juga harus dipenuhi gitu sih Mbak. Itu sih mungkin Mbak. Oke, komitmen ini penting sekali Bu ya, karena kan bisnis matching ini bukan deal satu kali, mungkin diharapkan nanti deal lain-lainnya di tahun-tahun berikutnya juga terus berlangsung. Karena harapan kami kan buyer ini nanti bukan hanya berhenti di tahun ini ya Mbak ya, tapi tahun depan mereka juga ikut join lagi gitu. Dan itu semua berdasarkan track record di mana kedua belah pihak tentu menjaga komitmen masing-masing. Nah Bu, ada hal yang lain yang ingin disampaikan terkait event UMKM Export Brilliantpreneur 2022 sebelum kita tutup acara? Ya Mbak, tadi Mbak, jadi buat masyarakat yang memang berkeinginan untuk ikut membeli, tapi misalnya tidak punya waktu untuk datang ke JCC, bisa mengakses kegiatan ini secara online tadi di website di www.brilliantpreneur.com. Silahkan untuk hadir dan bertransaksi karena tadi kami bekerja sama dengan beberapa marketplace yang akan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, Mbak. Baik. Mungkin, Mbak. Baik Ibu Woro, terima kasih sekali lagi atas waktunya di CNN Indonesia. Semoga sukses pelaksanaan UMKM Export Brilliantpreneur 2022-nya ini. Penyelenggaraan UMKM Export Brilliantpreneur 2022 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM dan mendatangkan lebih banyak calon pembeli. Dan tentunya meningkatkan juga nilai transaksi dan memperkuat brand image produk-produk UMKM kita. Saya Frida Litwina undur diri dulu, terima kasih, sampai jumpa.